Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mas Iko ya tadi yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga dengan dibukanya acara pada pagi ini dengan baca tasmiyah, kemudian dilanjutkan tilawah Al-Quran, ya semoga menjadikan pertemuan kita pada pagi hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman, selanjutnya untuk kali ini SMU-nya Sekolah Mentor Umay, yaitu terkait temanya I Am Muslim ya teman-teman. Kurang lebihnya itu ya nanti teman-teman mentor paling dipahamkan apa aja sih materi yang terkait I Am Muslim ya yang bakal teman-teman sampaikan ke teman-teman menti. I Am Muslim ya teman-teman, berarti kan udah kelihatan ya dari judulnya ya Muslim. Bagaimana mungkin teman-teman menti nanti disadarkan bagaimana seharusnya seorang Muslim seperti itu ya. Baik itu hablum minanas ya, hablum minallah. Di sini juga nanti akan dipelajari terkait hubungan kepada orang tua, kepada saudara non-muslim, dan sebagainya seperti itu. Yang jelas yang sangat penting bagi teman-teman sekalian dan juga teman-teman mentis sekalian seperti itu. Maka dari itu langsung saja teman-teman untuk dipersilakan pembicara kita pada pagi hari ini yang jauh sekali dari semenjak tadi ya. Beliau sudah rawuh di sini, Bapak Ispen. Ya, kepada Bapak Ispen, Safrel, terkait materi AI Muslim, dipersilahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia Allah kita semua bisa berkumpul ya di ruang maya ini ya. Tentu ini nikmat Allah yang luar biasa diberikan pada kita karena kita diberi kesehatan, diberikan waktu, diberikan lapangan, dan yang paling tinggi adalah, paling besar adalah nikmat hidayah yang diberikan pada kita semua, apalagi ini generasi muda, ya calon intelektual yang sangat konsen, sangat berdedikasi untuk tegaknya syariat Islam di Indonesia. Syariat Islam dengan takut ya bukan berarti mendirikan negara Islam ya. Nah, syariat Islam itu sangat luas ya, kita sholat 5 waktu, zakat itu sudah kita laksanakan di Indonesia. Kadang-kadang dengar kata-kata syariat Islam ditegakkan di Indonesia langsung dicurigai ya. Ya baik, seharusnya saya mengisi minggu yang lalu, tetapi hanya karena takdir Allah hari Jumat maghrib hujan deras di Semarang ya, hujan deras luar biasa. Waktu itu saya dan istri, kebetulan di rumah hanya saya dan istri ya, dan cucu saya sedang perjalanan dari Jogja. Tiba-tiba suara menggelegar di atap ya, saya tidak tahu apa itu ya, dalam hitungan detik ya. Begitu selesai hujan, saya lihat ternyata atap di lantai 2 itu terangkat semua ya, terangkat bersama kayu-kayunya. Ya, saya tetap bersyukur kepada Allah, pertama karena saya dan istri jatuhnya tidak menimpa kami berdua ya. Bersyukur juga tidak ada orang lain yang tertimpa ya. Bersyukur lagi ya tidak ada hanya satu rumah tetangga yang terkena ya, pecah gitu ya. Padahal di sekitar saya begitu banyak rumah ya. Ya tetap bersyukur, sehingga waktu itu mendadak saya bilang saya tidak bisa mengisi karena saya harus membenahi rumah saya. Jadi kerusakannya hanya dalam hitungan detik ya, karena ada badai, katanya badai La Nina atau apa itu ya. Ada yang bilang puting beliung, saya sendiri nggak tahu itu.
kerusakannya dalam hitungan detik, tetapi saya memperbaikinya 4 hari 5 hari baru selesai. Ya, sekaligus ini untuk pembelajaran bagi kita bahwa jika Allah ingin mengambil apa yang kita punya itu hanya dalam hitungan detik. Ya, jadi tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Baik, apakah ini bisa saya share PPT? Gimana caranya nih? Ya, hostnya. Halo, hostnya? Ya, sudah Bisa. saya sampaikan ini, Pak. Sudah, berarti saya bisa langsung. Bisa dicoba dulu nggak, Pak? Iya. Iya. Sudah. Ya. Ya, udah ya, sudah bisa terlihat ya. Terlihat, Pak. Ya. Besar sekali ya. Oh, terlalu kecil. Nah, ini saya ini orang kakek-kakek yang gaptek ya. Ini gimana caranya menghilangkan gambarnya ini ya. Ada gambar. Ya, baik. Ini tulisannya ketutup sedikit, gimana caranya Mas Akbar? Ketutup gambarnya para peserta ini. Apa yang harus saya pencet ini? Oh, coba itu Pak. Diseret coba Pak itunya. Apa? Diklik itunya mungkin gambar-gambar pesertanya tadi diklik kemudian diseret. Oh, terus itu ada pilihannya Pak. Ya, ada pilihan di atasnya itu ada yang 1 kotak, terus ada yang 2 kotak. Itu coba pilih yang 1 kotak Pak, biar 1 orang aja yang kelihatan di kamera. Ini mana pilihannya? Klik. Nggak bisa, gimana? Diklik yang ada gambarnya nih. Soalnya di sini juga nggak kelihatan Pak. Kelihatan ya. Di sini cuma kelihatan PPT-nya saja Pak. Ya udah. Atau coba di full screen Pak, di apa? Dipresentasikan Pak, coba Pak. Barangkali nanti itu. Di apa kan? Dipresentasikan Pak di layar penuh kan di PPT-nya. Diapakan? Ini udah saya buka nih. Slideshow apa gimana? Iya, slideshow. Oh, slideshow ya. Coba. Slideshow. Maksudnya itu Pak di bagian kanan bawah. Kanan bawah. Samping ini Pak. Ya udah. Ini masih ketutup ya, ketutup dikit gambarnya. Bagian kanan bawah lain malah saya bingung kayak gini. Ya udah, ya mungkin saya masih ingat itu. Ya baiklah, ini kita mulai aja ya. Ini waktu saya berapa menit ini? Untuk waktu kurang lebih 1 jam Pak, sampai jam 9.40-an. Ya, mudah-mudahan saya tidak kehabisan bahan ya. Ya baik. Ketika Mbak Fatin ya, Mbak Fatin menghubungi saya bilang saya ini sebenarnya bukanlah orang yang berkompeten. Ilmu saya mungkin kalah dengan Anda sebagai calon-calon mentor ini ya. Tapi ya katanya kami sudah menunjuk Bapak, ya udahlah ini amanah ya. Amanah saya jalankan sebisa saya ya. Mudah-mudahan bisa kekurangan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya. Mungkin saya ini sebetulnya yang layak dimentori gitu. Ya baiklah ya. Tapi kita bertukar pengalaman gitu ya. Ya baik. Yang jelas saya senang sekali ya ketemu dengan para mahasiswa, para generasi muda ya yang sangat konsen dengan ajaran Islam ya, dengan keberlangsungan Islam, apalagi ada calon mentor yang akan membimbing adik-adiknya. Saya senang sekali ya. Saya selalu senang ketika harus berhadapan dengan
para generasi muda, ya calon pemimpin bangsa, insya Allah ya, dan lebih spesifik lagi pemimpin dan intelektual yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, insya Allah nanti generasi Anda lah yang akan memperbaiki ya, terutama negara kita Indonesia ini yang mayoritas Muslim, yang sampai hari ini kita sangat prihatin sebetulnya. Kita ini mayoritas tetapi berasa minoritas gitu ya. Kenapa? Apa yang dikuasai oleh umat Islam ya, hampir semuanya dikuasai oleh orang non Muslim ya, yang sangat sedikit itu. Tapi kita tidak bisa menyalahkan orang lain begitu saja. Kita harus koreksi diri kita. Apa sebetulnya yang kurang dari kita? Ya, yang jelas kalau kita lihat saat ini ya, kita tidak kompak, tidak bersatu ya. Para tokoh itu saling mengecam ya. Kelompok merasa kelompoknya yang paling benar, kelompoknya lah yang paling berhak mengatur agama dan sebagainya ya. Jika kita tidak tetap seperti ini, maka orang-orang di luar kita akan bertepuk tangan ya. Kita bahkan diadu domba ya. Kita bertengkar terus, orang lain menguasai, atau kalau bahasa Jawa merayai apa itu ya, ngerayai harta kekayaan kita. Kita sibuk hanya bertengkar masalah-masalah yang sebetulnya tidak perlu dipertengkarkan ya. Misalnya masalah perbedaan mazhab dan sebagainya ya. Saya sangat berharap dan saya yakin Anda dengan berbagai latar belakang ya, mazhab bisa bersatu di sini, dan insya Allah ke depan terus bersatu ya. Janganlah mencari perbedaan, tetapi carilah persamaan. Ya, ini mungkin tidak semua mengenal saya, mungkin saya perlu memperkenalkan diri dulu ya, supaya kita bisa saling mengenal ya. Ya, ini nama saya ya Isman Safrel, ya istri saya Istiarini, juga dosen di UNES di Fakultas Pendidikan, tepatnya jurusan TP ya. Saya lahir di Sumatera Selatan ya. Jadi sebentar lagi pensiun ya. Jadi saya mungkin generasi kakeknya Anda ini ya. Ya, tapi semangat saya mungkin seperti Anda ya, insya Allah. Ya, saya lulusan dari Teknik Geodesi, Fakultas Teknik UGM. S2-nya juga di UGM. Jadi saya nggak sampai S3 ya. Ya, biarlah anak-anak saya aja lah. Ya, yang bisa melanjutkan sampai S3 ya. Kebetulan ya anak saya yang pertama ini Dr. Ainun Rahma Sri Gumai ya, dan suaminya ini dia memilih jalur jadi dosen di Fakultas Kedokteran Undip. Ya, saat ini sedang mengambil S3 di Kagoshima, Jepang. Ya, mungkin dia yang meneruskan cita-cita saya yang tidak kesampaian mau S3 ya. Ya, ini anak saya nomor 2, ini alumni ITB, baru sudah kerja di Jakarta, baru aja tadi pamitan ya, berlibur 1 bulan di rumah, baru aja tadi jam 6 pulang ya. Sehingga saya sekarang hanya berdua saja dengan istri. Anak saya yang ketiga ini baru aja menikah, sekarang tinggal di Jogja ya, cucu sudah 3 orang ya. Itulah. Nah, dari latar belakang saya ini ya, tidak ada latar belakang saya di bidang agama ya, tidak pernah mondok juga. Jadi ya walaupun saya dari sejak saya CPNS, sejak mahasiswa saya aktif di kegiatan Islam ya, mahasiswa Islam ya. Terus ketika saya mulai CPNS, yang saya lakukan bersama dulu saya ingat Ibu Siti Fatona, kami berusaha mengumpulkan uang itu untuk uang infak yang nanti mungkin diserahkan ke berhak ya, utamanya ke mahasiswa yang kekurangan. Alhamdulillah di Fakultas Teknik setiap bulan sudah bisa memberi mahasiswa sekitar 10 juta lebih ya. Dan katanya Pak Dr. Anwar Sutoyo itu yang Lazis UNES itu Lazis UNES itu katanya terinspirasi dari Fakultas Teknik itu Pak Anwar sendiri ya, dulu yang mempelopori itu ya, Anwar Sutoyo
dosen FIP itu ya. Itu ya, alhamdulillah ya. Dan seterusnya saya selalu ditunjuk dan dilibatkan jadi pendamping mahasiswa kerohanian di sipil maupun di teknik ya. Jamaah kami dan suatu saat kami juga mendirikan masjid di Fakultas Teknik ya. Kalau yang pernah ke Fakultas Teknik itu memang kami dulu dengan swadaya biaya sendiri mendirikan itu, dan kami juga punya dulu ada jamaah dan juga beasiswa itu ya. Jadi saya lebih banyak mungkin ke penerapan Islam. Kalau ilmunya saya sangat kurang. Nah, materi yang diberikan oleh panitia TIK ya istilahnya ya. Kalau walaupun TIK itu sudah nggak dipakai lagi. Ini ternyata banyak sekali ya. Ya, mengapa harus berislam ya. Terus hablum minannas, akhlak pada orang tua ya, atau birrul walidain ya. Terus akhlak sesama kepada sesama muslim ya, dan kepada non muslim. Ini sebetulnya banyak sekali nih ya. Kita ambil satu aja sebetulnya udah bisa berjam-jam itu, tapi mudah-mudahan ya bisa saya sampaikan sedikit ya. Ya, mengapa harus berislam ya? Ya, mudah-mudahan saya tidak salah dalam interpretasikan, atau paling tidak ya menurut pemahaman atau interpretasi saya ya ini ya. Tidak tahu yang dimaksud oleh panitia yang bagaimana ya, yang bisa saya sampaikan ini ya, tidak ya. Ya, kenapa harus berislam? Ya, karena Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan pada kita, tetapi nikmat yang paling besar yaitu berupa hidayah ya. Hidayah Islam ya. Sebagaimana Allah berfirman ya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmat bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Ini dalam surat Al-Maidah ya. Ini nikmat yang terbesar ya, yang bisa yang kita dapat. Sehingga ya itulah menurut saya alasan paling besar kita harus berislam ya. Ya. Judulnya I'm a Muslim ya. I'm apa itu ya? Disampaikan tadi host tadi ya. Ya. Saya seorang Islam, tunjukkanlah pada orang bahwa saya seorang Islam, bukan yang dalam artian yang seperti teroris dan sebagainya, yang bawa bom itu bukan ajaran Islamnya. Saya seorang Islam bahwa saya berakhlak baik ya, dengan orang baik dan mampu memimpin ya, mau tampil ke depan, mau berkorban dan sebagainya ya. Ya, itulah seorang Islam. Ya, jadi mengapa harus berislam ya? Karena kita sudah diberi kenikmatan yang sangat besar ya. Ya, Islam yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, nikmat Allah tersebut haruslah kita syukuri ya. Ya. Haruslah kita syukuri agar langgeng dan kekal ya, sebagaimana firman Allah, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya akan tambahkan nikmat padamu, tetapi jika kamu kufur atau mengingkari nikmatku maka pasti azabku amat pedih. Ini ya di surat Ibrahim ayat 7 ya, kita sangat hafal dengan ini ya. Ya, itu ya. Jadi kita kalau kita bersyukur akan ditambah nikmatnya. Nah, tentu saja untuk bersyukur itu ya ada caranya ya. Jadi ya pertama ya harus memanfaatkan nikmat sesuai dengan fungsinya. Ya, sesuai tempat, sesuai situasi, optimal ya. Misalnya ini saya ambil contoh, ini saya diberi peci ini ya oleh seseorang. Ini harus jangan ditaruh aja di atas lemari, berarti tidak bersyukur itu. Ya, harus dimanfaatkan, dipakai ya. Misalnya kalau mau sholat atau mau acara apa, kita pakai peci. Ya, tempatnya di mana? Tempatnya ya di kepala. Kalau peci kita pakai untuk ngelap sepatu, pasti yang memberi kan kecewa ya, bahkan tersinggung. Ya begitu juga Allah kalau sudah memberi kita nikmat, ya nikmat dari Islam tidak kita
gunakan sesuai fungsinya ya, tempatnya juga gitu ya, situasinya bagaimana ya. Situasi ketika misalnya ketika saya mandi pakai peci ya, itu situasinya kan tidak tepat ya. Harus optimal ya, harus optimal. Jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu, supaya memberi tidak tersinggung ya. Kalau yang memberi senang, berarti kita akan ditambah lagi ya. Wah, ini diberi peci sambil contoh ya, beli peci dimanfaatkan. Oh, nanti lain waktu saya beli sarung misalnya, saya beli sarung ya. Ya, untuk bisa bersyukur diperlukan ilmu ya. Untuk mendapatkannya diperlukan jihad ya. Nah, jadi jangan takut lagi dengan kata jihad ya. Jihad itu bukan membawa bom ya, terus membunuh orang yang tidak bersalah ya. Kalau dalam perang boleh ya, tapi ada orang tidak bersalah dibom, wah itu bukan jihad itu ya. Jihad itu orangnya tetap hidup ya. Jadi bersyukur bersungguh-sungguh ya, jihad itu ya. Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik ya. Surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Ya, ada beberapa tingkatan nikmat Allah itu ya. Ya, tingkat pertama yaitu hidup ya. Ya, untuk hidup itu kita diberi piranti, misalnya nafsu dan indera ya. Kalau tidak ada nafsu ya kita tidak bisa hidup ya. Tidak ada indera, bagaimana kita untuk mendukung hidup itu ya. Hanya saja kalau hanya nikmat hidup ya, bukan hanya manusia yang dapat ya, binatang pun dapat ya, kucing ya, anjing, sapi ya, dan makhluk-makhluk yang lain semuanya mendapatkan nikmat hidup itu. Kalau kita dalam hidup sehari-hari kita hanya fokus pada hidup ya, dalam bentuknya apa? Misalnya kita bekerja ya, jadi pejabat. Ya kita korupsi, yang penting nggak peduli ya korupsi, yang penting kita bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa lain-lain dan sebagainya. Itu sebetulnya hanya mendukung hidup. Kalau hanya sebatas itu berarti derajat kita itu ya, tuh kita sudah sampai ke tingkat yang merdeka, bahwa kita tidak bisa memerintahkan kita untuk yang tidak benar, misalnya korupsi ya, memerintahkan kita hal yang lain. Kadang-kadang kan seringkali itu anak buah diminta uang, disuruh nyarikan uang untuk bosnya misalnya dengan cara korupsi ya. Kalau kita punya jiwa merdeka, kita nggak akan mau, kita tolak ya. Akibatnya apa? Kita nggak disukai ya. Atau kalau kita bekerja di swasta ya. Ya saya pernah diceritani ya, seorang teman ya, dia bekerja di Semarang lah, di suatu pusat perbelanjaan lah gitu. Tugasnya dia, mohon maaf ya, tugasnya dia menyeleksi calon karyawati. Caranya gimana? Salah satunya karyawati itu disuruh jongkok. Kalau mohon maaf ya, ini contoh yang ekstrim ya, untuk tidak dicontoh, contoh yang tidak untuk dicontoh. Saya ingin menyampaikan bahwa orang merdeka itu tidak mau sembarang. Jadi jika jongkok masih kelihatan celana dalamnya atau tidak kelihatan celana dalamnya, maka dia disuruh mengganti roknya. Berarti kan rok mini banget. Tapi karena dia punya jiwa merdeka, dia memilih keluar, ya tidak mau lagi bekerja di sana. Ya, milih keluar dia. Alhamdulillah dia sekarang jadi pemborong yang hebat ya. Nah itu contohnya. Begitu juga para muslimah ya,
bekerja di suatu tempat dengan syarat mencopot hijabnya atau jilbabnya ya. Ya, walaupun kita ini jadi tulang punggung keluarga misalnya gitu kan, ya tolak ya, karena Allah pasti memberi rezeki di tempat lain, tentu dengan berjuang ya. Kalau kita punya jiwa merdeka, kita tolak ya. Kita tidak akan mau didikte siapapun ya, kalau itu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sudah kita yakini dan kita kuni ya, gitu ya. Ya, jadi nikmat yang yang ketiga yang paling tinggi adalah nikmat hidayah. Jadi kalau kita beriman dan berilmu, insya Allah kita menjadi orang yang mendapat hidayah. Ya, ini Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, ya, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, ya. Jadi orang beriman dan berilmu diangkat beberapa derajat. Ya, ini yang ketiga tadi ya. Nikmat yang paling tinggi adalah hidayah. Orang-orang yang berilmu dan beriman, maka dialah yang mendapat hidayah atau petunjuk. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-A'raf, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan, maka dialah orang yang merugi ya. Surat Al-A'raf 178. Oleh karena itu Allah memilih umat Islam sebagai umat terbaik, sebagaimana firman Allah ya. Ini ya, kamu umat Islam adalah umat terbaik ya, khairu ummah ya, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi supaya kita jadi terbaik itu ya kita menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kalau kita membiarkan aja kemungkaran ya kita nggak akan menjadi umat yang terbaik ya. Kita diamkan saja ya ketidakbenaran ya, tentu sesuai kemampuan kita ya. Kalau kita seorang pejabat tentu dengan tangan ya, dengan kekuasaannya. Kalau kita sebagai penceramah atau seorang guru dengan lisannya. Tapi kalau tidak mampu ya kita dengan paling tidak selemah iman dengan hatinya ya. Ya, jadi ya, supaya kita bisa menjadi umat yang terpilih tadi. Kalau tidak, kita akan menjadi umat yang dihinakan, ya, bukan orang yang terpilih. Ya, hidayah itu tidak akan kita dapat. Hidayah tidak harus diperjuangkan ya. Hidayah ya harus diperjuangkan. Tidak ujuk-ujuk ya itu ya, harus diperjuangkan. Ya. Ya, namun karena umat tidak lagi menjaga ruh tauhid, cinta dunia, perpecahan, berebut kekuasaan, telah berubah menjadi manusia yang hina dina. Sebagaimana sudah diingatkan oleh Allah, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya ya, surat At-Tin ayat 5 ya. Ya, jadi kita mengalami umat Islam pernah sangat berjaya selama 700 tahun ya di Andalusia itu masa Eropa, kemudian dilanjutkan Turki Utsmani ya. Ya, tapi setelah mulai abad ke berapa itu ya, setelah kejatuhan Andalusia ya, para pastor gereja memerintahkan untuk menguasai seluruh penjuru dunia. Mereka punya 3G ya, goal, gospel, dan glory ya. Jadi kalau mereka menjajah tidak hanya menguasai tempatnya ya, tidak menguasai negaranya, tetapi mereka mengambil harta bendanya dan juga menyebarkan agamanya ya. Itu ya, dan akhirnya umat Islam jadi mengalami sangat hina, tertinggal, terjajah ya. Indonesia katanya 350 tahun gitu ya. Walaupun tidak merata semua ya. Kalau di kampung saya di Lahar itu paling hanya 50 tahun itu ya. Itu ya, kita namanya orang terjajah katanya. Melihat film-film atau sejarah itu. Jadi penjajah itu mau ngambil anak perempuan itu anak tinggal ambil aja dia gitu seenaknya, apalagi harta benda ya. Nah, itulah jadi terhina gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi menjaga roh tauhid ya, cinta dunia ya. Kalau kita baca sejarah ya, selalu perperangan di kesultanan itu ada yang berkhianat, ada yang memihak ke Belanda demi dia supaya dia bisa berkuasa, mungkin adiknya atau sepupunya ya ingin berkuasa, dia akhirnya mengundang penjajah Belanda yang lama ya. Itu ya kita lihat ketika Pangeran Diponegoro ketika
Mangkubumi ya, itu, dan juga di tempat-tempat lain ya, juga di tempat-tempat lain itu semua terjadi seperti itu ya. Akhirnya kita dikuasai. Pangeran Diponegoro yang dikenal dengan Perang Jawa itu sangat-sangat merugikan, membuat bangkrut pemerintah Belanda ya, selama 5 tahun itu kan luar biasa dahsyatnya ya. Ya itu ya, ya jatuhnya karena juga dikhianati ya. Ya itu dia sebetulnya dia adalah putra mahkota, tapi dia memilih ya hidup dari pesantren ke pesantren, ya. Dan akhirnya suatu saat dia memimpin pemberontakan ya. Kenapa? Karena kalau dalam sejarah karena kuburannya diinjak-injak, bukan sebetulnya ya. Ya karena syariat Islam sudah mulai diinjak-injak, ya, bukan kuburan ya. Beliau berjuang, beliau adalah seorang haji ya. Dan waktu itu solidaritas Islam ketika Turki Utsmani ya masih berkuasa, itu pasukan elit dari Turki Utsmani itu sudah dikirim ya membantu Pangeran Diponegoro. Itu namanya Janisari ya, Janisari. Kalau di Indonesia mungkin sekarang Kopassus gitu ya. Datang membantu Pangeran Diponegoro ya, dan juga yang lain sebetulnya ya. Di Aceh sebelumnya itu dibantu. Tapi karena lagi-lagi karena pengkhianat ya, pengkhianatan. Nah, kan mungkin watak orang Indonesia itu lugu ya, jujur, lihat orang baik ya, itu selalu saja tipu muslihat dan pengkhianatan. Ya. Nah, akhirnya membuat kita terhina. Ya. Nah, barulah ketika tahun 1905, ini kita bicara kalau Indonesia ya, akhirnya para ulama itu sadar ya. Ada para ulama berkumpul di Jakarta itu ya, kita hanya berjuang dengan fisik saja tidaklah cukup ya. Akhirnya diundanglah beberapa ulama ya dari Surabaya, Haji Umar Said Cokroaminoto ya, pakar politik ya, terus Haji Samanhudi bidang ekonomi ya, Haji Ahmad Dahlan yang tugasi dalam bidang pendidikan, dan yang lain-lain banyak itu ya. Akhirnya berjuang dari ekonomi dan pendidikan, masing-masing ditugasi sendiri, dan politik ya. Haji Umar Said Cokroaminoto itu ya punya santri, punya murid. Ada Bung Karno ya, akhirnya jadi pemimpin yang jadi proklamator, yang juga dikenal nasionalis ya, sebetulnya semua nasionalis ya. Ya, ada juga yang di bidang dia konsen di Islam ya. Kartosuwiryo ya, tapi di akhirnya kan dia ya mungkin karena perbedaan pendapat dia mendirikan negara Islam gitu ya. Ya itu udah politik ya. Kemudian tapi ada juga yang akhirnya beraliran komunis ya. Siapa ya? Semaun kalau nggak salah ya gitu. Yang memberontak 48 itu. Ya, jadi Haji Umar Said Cokroaminoto itu melahirkan beberapa pemimpin akhirnya bisa memerdekakan Indonesia. Tidak terlalu lama ya, ternyata ya kita bisa merdeka ya. Dan saat itu umat Islam sangat bersatu ya. Kalau partai politik waktu itu ya didirikan oleh para ulama semuanya ya. Itu sebelum kemerdekaan itu Masumi namanya partainya ya. Ya walaupun setelah merdeka biasa kembali lagi ya kan, rebutan kekuasaan, terpecah lagi. Nah, jadi semuanya dulu berkumpul di Masumi, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Al-Irsyad dan semuanya ya. Itu berkumpulnya di Masumi. Akhirnya bisa merdeka kita bersatu ya. Sehingga bisa yang tadinya terhina kita mulai bangkit lagi. Tapi setelah itu kita mulai lagi bertengkar ya, berebut kekuasaan ya. Sampai sekarang kita umat Islam di Indonesia masih juga belum ya meningkat derajatnya. Saya sangat berharapkan ini para calon mentor ini dan calon mentor ini ya lupakanlah perbedaan, carilah persamaan. Nanti ya, Anda jadilah pemimpin di Indonesia, pemimpin dalam berbagai bidang ya. Tapi selalu roh Islam ya selalu melekat pada Anda. Oleh karena itu ya tema ini sangat cocok ya untuk mengembalikan umat Islam menjadi umat terbaik. Ya, itu saya kira ya. Nanti kalau saya melebihi jam segera dipotong ya. Ini sudah berapa menit? Ya, segera diberitahu ya.
Masih ya, masih ada waktu ya. Masih Pak, Soalnya masih setengah baru jam satu lebih Pak. tadi, baru satu ya. Nggak apa-apa Ya, Pak. banyak sekali ya, dikit-dikit. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, nanti kalau memang lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Ya, yang kedua hablum minan nas ya. Ya, menurut Al-Qur'an ya, manusia itu secara fikih ada makhluk sosial ya, hidup bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan ya. Ya, apa jika kita suatu dalam surat Al-Hujurat ya, wahai manusia, sungguh kami telah ciptakan dari eh, apa hmm, ketutup sebentar, kecilkan aja. Ya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisinya ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui dan maha meneliti, maha teliti ya, dalam surat Al-Hujurat. Ya, jadi kita itu memang diciptakan Allah berbagai suku, sehingga ya tidak, ya sudah keharusan kita untuk bergaul di antara sesama manusia itu ya. Ya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim harus dapat berhubungan baik dengan masyarakat yang lebih luas, baik di lingkungan pendidikan, kerja, sosial, lingkungan lain ya. Lingkungan lain termasuk ya, baik dengan orang-orang yang seagama maupun dengan pemeluk agama lain. Pada dasarnya tidak ada bedanya antara tata cara pergaulan bermasyarakat sesama muslim dengan non-muslim. Kalaupun ada perbedaan hanya terbatas dalam beberapa hal yang bersifat ritual ya. Jadi dalam Islam kita harus bergaul dengan siapapun ya, sejauh itu ya masalah muamalah, masalah keduniaan. Tetapi kalau sudah menyangkut akidah, kita tidak boleh toleransi ya. Ya, tidak boleh kita agama saya, agama Anda ya. Maksudnya tidak boleh toleransi itu bukan mengganggu orang lain, bukan. Artinya agama kita tidak bisa yang seharusnya dilarang dalam syariat Islam, syarat agama kita ya, kita langgar demi pergaulan itu tidak boleh. Tapi kalau mengganggu orang lain beragama itu tidak boleh ya. Itu yang namanya toleransi. Ya, sedikit saja itu ya. Kemudian akhlak. Nah, ini pada orang tua ini sebetulnya ya satu tema sendiri ya. Ini penting sekali ya. Ya, dalam Islam bentuk konkret hubungan baik antara anak dengan orang tua itu disebut dengan birrul walidain ya. Birrul walidain ya, kata birru dan walidain, al walidain ya. Ya, birrul walidain adalah berbuat kebajikan kepada kedua orang tua ya. Itu ya. Ya. Orang tua itu yang sudah membesarkan ya, dan tidak pernah putus ya, tidak pernah orang tua itu putus perhatian pada anaknya ya. Seperti saya tadi ya, anak saya nomor 2 dan cucu saya kembali ke Jakarta itu, waduh rasanya orang tua seperti apa itu ya. Istri saya menangis gitu ya. Itulah oleh sebab itu kalau Anda masih berkumpul sama orang tua, berbuat baiklah pada orang tua ya. Apa saja yang bisa ya, karena tidak terlalu lama. Kalau Anda sudah lulus, bekerja nanti, dan menikah, kecil kemungkinan Anda bersama orang tua lagi ya. Jadi jauh lebih lama tidak bersama orang tua ya. Ya, mungkin Anda bisa lupa, tapi kalau orang tua itu tidak pernah lupa dengan anaknya. Ya, oleh sebab itu ya, ini saya kira kajian ini penting sekali ya. Nah, karena Anda ini calon mentor ya, nanti juga disampaikan dengan yang di mentori ya gitu ya nantinya. Ya, dalam surat Al-Isra 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah selain kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu ya, dengan sebaik-baiknya. Jadi perintah itu ya, perintah. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ya. Dan ada banyak lagi ayat yang lain ya. Tentang perintah berbuat baik pada orang tua.
Ya. Ya, tadi perintah birrul walidain dalam Al-Qur'an. Dalam sunnah ya, Rasulullah bersabda, ridho Allah terdapat pada ridhonya orang tua dan murka Allah terdapat pada murka orang tua. Jadi jangan sampai orang tua itu murka ya pada Anda ya. Tapi orang tua itu kalau enggak kelepasan itu enggak akan murka sama anaknya. Tapi kan kalau misalnya udah keterlaluan, orang tua itu manusia biasa juga, sampai dia kelepasan itu aduh cilaka ya. Ya cilaka kalau orang tua sampai bahasa Jawanya patani gitu ya, doakan jelek, jangan sampai ya. Nah, itu jangan sampai orang tua jadi membuat orang tua jadi kelepasan seperti itu. Sebaliknya seperti saya sebagai orang tua marah semarah-marah apapun jangan sampai mendoakan jelek untuk anaknya. Ya ini PPT-nya saya copy dari PPT-nya tulisannya kan macam-macam ya. PPT-nya Profesor Dr. Yusuf Suyono MA almarhum ya, beliau adalah guru besar di UIN yang pada waktu Covid kemarin beliau dipanggil Yang Maha Kuasa ya. Covid ya, mudah-mudahan ya dengan ya mudah-mudahan beliau diterima mendapat jalan yang lapang ya dengan ilmu yang beliau sampaikan, saya sampaikan juga kepada Anda ini. Ya, kemudian hadis yang lain ya. Saya pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Abdullah bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, ya, berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Dan bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Dan kemudian beliau sampaikan semua itu sekiranya aku minta tambah, niscaya beliau akan menambahkannya untukku. Ya. Gitu, ya. Kemudian 5 alasan mengapa birrul walidain atau berbakti pada orang tua. Birrul walidain adalah bentuk taat kepada perintah Allah. Tadi kan seperti diperintahkan dalam Al-Quran tadi ya. Atau ini juga dalam surat Al-Ahqaf ini ya. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah. Dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan ya. Jadi kalau kamu coba itu ya, terutama yang laki-laki, bawa ransel ya beratnya 15 kilo, taruh di depanmu ya. Itu kamu bawa terus, tidur di bawah, kamar mandi di bawah, apapun akhirnya dibawa terus, nggak pernah dilepas. Kira-kira bagaimana? Nah begitulah ibu kita mengandung itu ya. Ya paling tidak tuh 9 bulan ya, badannya nggak enak, makan obat sembarang juga nggak boleh ya. Ya di dalam kandungan itu ya. Makanya jangan sampai durhaka pada orang tua, terutama ibu ya. Ya itu ya. Ini kalau yang muslimah, yang putri ya, calon ibu juga ya, suatu saat juga akan insya Allah akan mengalami juga ya. Jadi jangan sampai ya berkata pun tidak boleh dengan orang tua, terutama ibu ya. Kemudian dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapaknya ya itu ya. Kemudian alasan kedua, birrul walidain menjadi sebab masuk surga ya. Ini karena saya ambil apa adanya ya pokoknya intinya birrul walidain bisa menjadi penyebab masuk surga ya. Kemudian menjadi sebab tercapainya ridho Allah ya. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan Allah ya. Hadis yang diriwayatkan Tirmizi. Yang keempat, melalui perantara orang tua kita hadir di dunia ini. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Syukurlah kepadaku dan kepada kedua
kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu. Dalam surat Luqman ya. Ya, terutama ya bapak ibu, tapi dengan ibu itu sampai 3 kali ya. Birrul walidain menjadi sebab seseorang akan disayang anaknya dan mendapat bakti. Ya, ini saya sudah giliran menjadi orang tua ya. Saya tidak tahu ya, mudah-mudahan anak saya menyayangi saya ya. Andainya tidak, ya saya tidak buru-buru menyalahkan anak saya ya. Barangkali dulu saya kurang gitu. Tapi sejauh ini ya anak saya, setahu saya ya sangat menyayangi kami berdua ya. Artinya tadi anak saya yang nomor 2 ya 1 bulan di rumah ya, karena kerja daring jadi bisa ya. Tuh. Ya. Bulan Agustus yang lalu saya dan istri itu juga terkena COVID ya ketika puncak-puncaknya. Alhamdulillah semua anak saya keroyokan dalam tanda petik ya. Jadi anak saya yang di Jepang itu mengirim obat ya, bukan dari Jepangnya ya, tapi dia anak saya pesan obat gitu ya, langsung dicarikan yang obat-obat yang terbaik ya, karena anak saya dokter jadi dia tahu ya apa obat-obat yang terbaik. Dan tidak terbayang ketika zaman saya dulu waktu saya masih muda ya, atau 10 tahun yang lalu, anak saya yang di Jepang tuh pesan catering untuk saya ya, dari Jepang ya, pesannya dari ya. Tentu bagi sekarang kan tidaklah aneh itu ya. Ya pesan catering, ya cateringnya memang dari Semarang, tapi pesannya dari Jepang ya, dibayar dari sana. Kemudian dilanjutkan anak saya yang dari Jakarta, ya dia pesan catering, ngirim vitamin, madu dan sebagainya. Begitu juga anak saya yang di Jogja ya. Ya mungkin itu yang barangkali ya, itu salah satu bakti anak kepada orang tua. Tetapi yang paling gampang ya, doakanlah orang tua setiap sholat ya. Setiap sholat ya, dahulukanlah dulu mendoakan kedua orang tua, baru mendoakan diri sendiri dan lain-lain ya. Ya, ya itu. Jadi itu yang langsung ya, doanya anak itu langsung ya untuk orang tua. Gitu juga doanya orang tua. Makanya kalau Anda ada problem tertentu atau ingin mencapai tertentu, teleponlah orang tua Anda, terutama ibunya. Doakan saya Bu, saya mau begini ya. Nah itu anak saya tadi yang barusan tadi pamitan, ya sekitar ya lebih dari sebulan yang lalu. Doakan Bu, doakan Pak, ini ada promosi untuk jadi manajer dia, karena anak tadi Telkomsel itu. Ya kita berdoa terus ya. Alhamdulillah ya, entah karena doa orang tua atau memang sudah waktunya tapi kita hanya bisa berdoa ya, alhamdulillah ya bisa diangkat jadi manajer ya di kantornya. Ya, itu jadi selalu begitulah. Anda mau ujian semester ya teleponlah orang tua ya, berdoa gitu ya. Minta didoakan maksudnya ya. Itu yang paling penting, doa orang tua itu ya. Ya itu ya. Kalau yang lain mungkin juga, tapi yang paling afdol itu adalah doa orang tua itu, tanpa doa langsung gitu kepada Allah ya, doa dengan khusyuk ya. Ya, berikutnya berbuat baiklah ke orang berbuat baiklah ke orang tua kalian, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu ya, insya Allah seperti itu ya. Walaupun ada juga ya orang tuanya baik tapi anaknya ya ternyata durhaka ya, seperti misalnya Nabi Nuh gitu ya. Nggak mungkin seorang nabi ya tidak berbuat baik pada anaknya. Nyatanya anaknya juga ya tidak berbuat baik ya pada orang tua karena tidak patuh gitu kan ya. Ya. Ya, yang keempat, nah ini tema yang keempat, akhlak kepada sesama muslim ya. Untuk terciptanya hubungan baik bagi sesama muslim dalam masyarakat, setiap orang harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing sebagai anggota masyarakat. Hal ini tercermin dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Menjawab salam ya. Jadi kalau salam ya harus menjawab ya. Kalau yang memberi salam sunat ya, yang menjawab itu wajib. Mengunjungi orang sakit ya, kalau ada yang sakit kunjungi, mengiringi jenazah, memenuhi undangan ya, dan menjawab orang yang bersin ya. Itu.
perumpamaan orang-orang Muslim, ya, orang Muslim dan dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seperti halnya satu tubuh. Ya, kalau salah satu anggota tubuh mereka sakit, maka seluruh tubuh juga merasa panas dan pening. Ya gitu ya. Tapi kita lihat sekarang ya. Jadi ada orang menyakiti orang Islam atau kelompok Islam. Kelompok yang lain bukannya solidaritas, tapi dia malah ikut membuli lah istilah anak muda sekarang ya. Ikut membuli. Ya begitu ya. Nah, ini saya harapkan Anda sebagai intelektual Muslim ya, calon mentor, berjuanglah ya supaya umat Islam bisa bersatu kembali. Kalau umat Islam bersatu, tidak ada yang bisa mengalahkan ya. Apalagi Indonesia nih yang kaya raya sebetulnya ya, tapi nyatanya kita kan miskin kan, nyatanya ya, karena ya dikuasai oleh segelintir orang, jadi manajemennya nggak benar ya. Kenapa? Karena ya umat Islam barangkali karena umat Islam nggak bersatu ya, gitu. Baik, ini yang terakhir, akhlak kepada non Muslim ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ya, tadi sudah disebutkan juga ya. Sungguh Allah maha mengetahui dan maha teliti. Al-Quran surat Al-Hujurat. Ya. Dan jika keduanya memaksamu ya untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Jadi kalau kita dipaksa mempersekutukan Allah ya kita menolak ya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah ini ada yang terputus kayaknya. Kemudian hanya kepadaku tempat kembali ya. Maka akan aku beritahukan padamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu ya. Selama tidak memerangi ya kita harus berlaku adil dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil ya. Jadi kalau dengan non Muslim pun ya kita tetap berlaku adil ya. Sebagai dasar juga ini surat Al-Kafirun ya. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir ya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah ya. Dan kamu bukan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ya, ini penting ini ya. Seperti jadi pegangan kita ya. Surat Al-Kafirun ini. Jadi toleransi menurut Islam ya ini, sila agamamu adalah untukmu, ya agama saya untuk saya, ya saya tidak akan menyembah agamamu dan kamu juga tidak menyembah ya. Jadi kalau kita ini ada fatwa MUI tentang peringatan Natal ya, kita dilarang ya karena itu masalah akidah ya. Tetapi dalam muamalah, dalam pergaulan sehari-hari ya seperti disebutkan tadi, selama mereka tidak memerangi kita, selama mereka tidak mengusir kita ya, tidak menghalangi kita dalam beragama, kita bergaul dengan baik ya. Nah, ini ya. Nah, orang kafir ya, orang selain Islam itu kafir. Kafir kafir sebetulnya ya penghormatan kepada orang non muslim ya. Kafir itu artinya menutup ya. Menutup. Kalau buku itu ditutup dengan cover ya. Kafir artinya kafir itu menutup hidayah terhadap Islam. Itu kafir ya. Lah kita ini juga kafir di mata orang non Islam mestinya kan gitu. Di mata orang Kristen kita ini kafir karena kita udah menutup hidayah Kristen ya. Kita kafir di mata mereka mestinya kita disebut kafir. Tapi nyatanya enggak kan, kita disebut wedus kan, wedus kambing nih. Kan istilahnya kan domba-domba tersesat. Domba itu kan kambing kan. Lah berarti sebetulnya kita orang Islam masih lebih menghormati daripada mereka kan gitu kan. Wahai domba-domba yang tersesat. Masa kita ini domba gitu kan. Ya kan gitu kan. Nah,
domba-domba yang tersesat. Jadi sebetulnya kafir, tapi jangan pula kita misalnya sambutan bagi yang beragama Islam, saya tuntun ya membaca basmalah dan alhamdulillah dan seterusnya, ya, berdoa secara Islam. Bagi yang kafir silakan menurut cara Anda sendiri. Janganlah, nah itu nanti orang marah ya, sensitif itu ya, karena mereka belum paham arti kafir itu ya. Ya, bagi yang tidak beragama Islam, monggo sesuai dengan agamanya Anda masing-masing gitu aja kan. Ya, tapi sebetulnya ya kafir ini tidak, justru malah menghormati ya. Ini yang kita belum salah sebetulnya. Para kafir ya sekarang kan banyak itu ya, para buzzer itu ya, saling bully itu ya segala macam itu ya. Sebetulnya kafir itu malah menghormati. Kita pun juga orang kafir ya, di mata agama lain gitu ya. Karena kita menuntut hidayah selain Islam kan gitu. Ya gitu ya. Ya, ini yang terakhir ini ya. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, ini kan perjuangan ya. Janganlah sembunyikan kebenaran. Kalau kebenaran Islam ya kita harus sampaikan ya. Ya, ini perjuangan ya. Ini dalam surat Al-Baqarah. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, panitia. Ya, mohon maaf ya, mungkin ilmu saya memang sangat terbatas ya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator ya. Terima kasih Pak Ispen yang sudah menjelaskan ya, tadi dengan jelas terkait materi Muslim ya teman-teman. Tadi ada beberapa poin ya yang dapat diambil dari materi Muslim ya, seperti tadi mengapa harus berislam, kemudian terkait hablum minan nas, terus kemudian akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama muslim, dan juga tadi dijelaskan pula akhlak akhlak kepada orang non muslim ya, seperti itu. Nah, kemudian dari teman-teman di sini, teman-teman mentor di sini, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Ispen terkait materi Muslim. Monggo ditanyakan, bisa via on mic ya, atau mungkin lewat kolom komentar juga bisa. Monggo teman-teman. Gimana saya kembalikannya nih? Di situ ada itu Pak, di bagian atas ada stop share screen itu Pak. Oh, itu stop. Oh ya, stop share ya. Oh iya, sudah Pak. Alah, gaptek Mbah. Ya, namanya Simbah. Ya, silakan mungkin kalau ada yang didiskusikan barangkali ya. Artinya kalau pertanyaan kan tidak harus saya yang jawab. Mungkin Anda sebaliknya Anda yang jawab. Monggo. Ya. Ya, silakan ada yang perlu didiskusikan. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah saya kebetulan juga ada acara. Baik teman-teman, barangkali ada yang ingin diskusikan terkait ini ya, Muslim. Berarti tadi teman-teman udah paham ya terkait poin-poin apa saja yang nanti mungkin akan disampaikan ke teman-teman Menti ya. Oke, mungkin dari teman-teman, Mas Yuda barangkali mau tanya? Ya, ciri khas mahasiswa itu ya banyak berdiskusi ya, jangan takut. Ya ngomong, bisa aja Anda menyangkal, oh yang disampaikan Pak Espen tadi saya koreksi, tidak apa-apa. Atau Anda punya pendapat lain, ya tidak harus bertanya. Atau bertanya juga boleh, kita jawab bareng-bareng. Monggo, ya. Niki wonten satu Pak. Di kolom komentar, saya bacakan nih Pak. Dari Mbak Mia Pangesti. Assalamualaikum, mohon maaf Pak, izin tanya. Muslim ya, terkait Muslim. Jika ada seorang Muslim, tapi kok tidak menjalankan kewajiban sebagaimana Muslim, apa itu masih bisa dikatakan sebagai seorang Muslim? Ya bahasanya itu Islam KTP gitu Pak. Mohon barangkali Bapak bisa menjelaskan Pak. Ya kita jangan buru-buru memvonis orang ya, lebih baik kita berdakwah. Kita kan nggak tahu persis bagaimana dia. Barangkali di rumah dia sholat kan kita nggak tahu. Nah ini Anda sebagai seorang
muslim atau muslimah. Kalau ketemu orang seperti itu, nggak usah mempunis Anda sudah kafir atau gimana. Itu walaupun ya memang ada, kalau nggak menjalankan ya sama dengan kafir, tapi janganlah bilang kafir ya. Kita dekati saja ya, kita doakan minimal ya, kita dekati, sampaikan atau kita ajak. Jangan langsung ajak beragama, kita kenali dulu, kita maksudnya kita dekati dulu. Kita ajak main sampai dia ternyata muslim itu ya bagus ya, dengan orang ya bagus gitu ya. Jadi ya memang kalau berapa dalil hadis itu, kalau saya nggak apa ya karena saya bukan penghafal ya. Kalau nggak menjalankan, bahkan kalau laki-laki 3 kali nggak sholat Jumat aja sama dengan keluar dari Islam sebetulnya. Tapi itu sebetulnya kan agar kita ini berhati-hati dan taat ya. Jadi kalau ketemu dengan orang seperti itu, kita nggak usah vonis dia sudah keluar. Lebih baik kita dekati ya. Kita dekati ya, kita bergaul dengan baik sehingga dia nggak, tanpa kita ajak pun dia ternyata Islam tuh, orang menjalankan Islam tuh ya baik ya, akhlaknya baik, dengan teman baik gitu. Saya kira gitu ya. Itu tadi siapa tadi ya? Mbak Mia Pangesti, Pak. Ya, maaf ya. Bagaimana Mbak Mia? Mungkin ada diskusi deh. Mungkin dari Mbak Mia barangkali ada tanggapan lagi. Iya. Jangan takut, Pak. Terima kasih. Gitu. Oke. Ya. Baik. Ya. Baik, Mbak Mia ya tadi sudah bertanya, terima kasih. Ya, tadi intinya itu ya teman-teman, tadi yang sudah dijelaskan Pak Ispen ya, Pak. Barangkali nanti pas menyampaikan materi ini ya, barangkali nanti ada teman-teman menti yang mungkin merasa seperti itu ya, merasa mungkin udah lama, udah sering meninggalkan sholat dan sebagainya. Ya itu biasanya ada seperti itu kalau ditemukan ke teman-teman menti kan. Karena teman-teman menti kan memang masa umum seperti itu ya, berbeda-beda itu. Ya, barangkali ada teman-teman yang malah mentinya mengaku saya jarang sholat atau bagaimana gitu. Nah mungkin tadi ya perlu kita dakwahkan seperti itu ya, kita jelaskan jangan sampai malah kita tadi malah menjudge gitu ya bahwa sudah kafir dan sebagainya seperti itu. Apalagi ini menti ya, itu ya bagaimana caranya teman-teman mentor ya agar bisa mendapatkan hati teman-teman itu ya. Jadi biar tadinya teman-teman menti mungkin sholatnya kurang dan sebagainya, Islamnya itu mungkin kurang gitu ya. Mungkin berislamnya itu mungkin belum sepenuhnya paham ya. Mari kita bagaimana caranya agar bisa dipahamkan ke teman-teman menti seperti itu. Itu. Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin didiskusikan teman-teman? Belum ada. Belum ada ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti lain waktu kita bisa diskusi. Ya, ya intinya tadi ya akhlak kita dengan siapapun itu kita perbaiki ya. Otomatis orang lain akan ikut kita dia kalau ya. Dan di Indonesia yang seperti tadi Islam KTP itu banyak. Ya, kita jangan memponis dia, tetap kita dekati ya. Dia tetap mengaku Islam minimal kan. Bahkan yang tidak Islam pun kita dekati, siapa tahu dia akan tertarik dengan kita. Jadi akhlakul karimah. Asalkan ya tidak mengajak kita mensekutukan Allah misalnya tadi kan, beberapa tadi sudah disampaikan. Itu saya kira. Kalau memang tidak ada, kebetulan saya juga ada cara mungkin. Kalau memang tidak ada lagi. Iya Bapak. Oke, barangkali teman-teman tidak ada lagi yang ingin didiskusikan maupun ditanyakan. Mungkin dari Pak Ispen, sebelum dicukupkan Pak, barangkali Bapak ingin menyampaikan sebuah closing statement atau mungkin kesimpulan dari materi ini Bapak. Atau mungkin pesan yang akan disampaikan ke mentor, monggo Bapak. Ya, saya kira mungkin pesan saja ke mentor. Pertama ya, selamat Anda ya tertarik untuk jadi mentor, itu saya senang ya. Yang kedua, teruslah belajar ya, belajar dan belajar dan belajar. Ya, belajar apapun ya. Belajar agama tentu ya, tapi tidak hanya itu. Jangan pernah berhenti ya untuk mengajak orang berbuat baik, termasuk nanti yang Anda istilahnya apa ya, menti ya, mentor ya, yang Anda bimbing nanti. Kan nanti kan beragam kan mahasiswa kan, ada yang dari pondok pesantren, tapi ada yang mungkin dia sholat saja belum ya. Nah itu ya harus dengan sabar membimbing mereka ya, jangan pernah
putus asa gitu ya. Ya, insya Allah Anda akan mendapatkan pahala dan pahala dengan mengajak orang itu ya. Dan ini memang kesempatan yang sangat baik untuk mematangkan, mengasah Anda nanti ketika Anda sudah lulus ya kerja di masyarakat, nanti akan kelihatan ya orang yang pernah aktif seperti ini ya, apalagi di keagamaan. Saya kira itu aja ya. Saya selalu siap misalnya dihubungi semampu saya tentunya ya, karena saya sangat mendukung generasi muda ya, calon intelektual yang sangat konsen terhadap ajaran Islam ini. Saya kira demikian. Sekali lagi mohon maaf tentu dengan keterbatasan ilmu saya ya. Mohon maaf jika ada yang salah. Jika tadi ada yang salah segeralah dikoreksi ya. Kalau benar itu datangnya dari Allah, kalau salah itu betul-betul dari saya. Demikian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Mungkin gitu, panitia. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ispen ya, yang sudah tadi menjelaskan materinya dengan sangat rinci dan juga jelas ya. Juga tadi sudah menjelaskan ya terkait tadi ada yang bertanya, dan juga terima kasih juga Bapak Ispen yang telah tadi memberikan saran nasihat ya kepada teman-teman mentor. Oke, kemudian setelah ini bagi teman-teman mentor, insya Allah masih ada kegiatan lagi ya terkait upgrading mentor. Harapannya dari kami Bapak Ispen, Bapak bisa mengikuti sampai akhir, tapi apabila Bapak Ispen ada agenda atau mungkin ada kegiatan setelah ini, maka dipersilakan Bapak untuk meninggalkan ruang meeting ini. Ya, saya pamitan, kebetulan saya ada acara di Bandungan ini, sebetulnya udah tadi ya, tapi enggak apa-apa. Ya, sekali lagi mohon maaf. Terima kasih, saya langsung pamitan ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Syukron. Ya. Terima kasih. Ya.